Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video kali ini setelah sekian lama libur akhir semester untuk menyambut semester baru sekaligus pergantian tahun. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang energi. Tepatnya adalah definisi energi, contoh energi dan perubahannya, serta sumber energi. Nah, energi ini sangat dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja energi listrik. Atau contoh lainnya adalah kita tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bekerja ketika kita kehabisan energi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Ya. Di mana energi ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang terdiri dari dua kata en dan ergon, yang artinya kegiatan atau aktivitas. Ya. Sehingga energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, berarti sesuai dengan kalimat pembuka tadi. Ketika kita kehabisan energi, maka kita tidak bisa melakukan kerja. Ada energi, maka kita bisa bekerja. Ya. Nah, energi itu sendiri tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat diubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Nah, pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Nah, misalnya pada senter. Pada senter ini bukan berarti alat ini menciptakan energi cahaya, tapi alat ini hanya mengubah energi kimia yang terdapat dalam baterai menjadi energi cahaya dengan bantuan kita, pengguna senter, yaitu dengan menekan tombol on off ya pada senter. Jadi bukan menciptakan energi ya, tapi mengubah energi kimia yang tersimpan dalam baterai menjadi energi cahaya. Nah, contoh lainnya misalnya ketika bersepeda. Sepeda bergerak ini akan menimbulkan, maksudnya akan memiliki energi kinetik. Bukan berarti saat kita mengayuh ini, kita menciptakan energi kinetik. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita mengubah energi kimia yang dalam tubuh menjadi energi gerak oleh otot atau energi otot, kemudian disalurkan ke sepeda sehingga sepeda yang bergerak memiliki energi kinetik. Ya. Jadi bukan menciptakan energi kinetik, tapi hanya mengubah energi. Ya. Energi kimia, energi otot menjadi energi kinetik. Nah, contoh energi dan perubahannya. Dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat banyak energi di sekitar kita. Contohnya adalah energi panas atau yang sebelumnya kita pelajari dan kita sebut sebagai energi kalor. Nah, energi kalor atau energi panas itu adalah energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ini kita sudah pelajari kemarin di semester 1. Nah, selanjutnya tentang energi listrik adalah energi listrik, yaitu energi yang dihasilkan dari gerakan elektron dalam suatu konduktor. Konduktor di sini, konduktor itu adalah benda yang dapat mengantarkan listrik. Dalam kasus ini adalah eh, kawat atau kabel listrik gitu ya, kawat atau kabel listrik. Atau ion positif atau ion negatif dalam zat cair atau gas. Nah, tapi untuk supaya elektron ini bergerak itu butuh bantuan energi lain. Ya. Misalnya kalau pada senter ya, pada senter itu kan ada kabel-kabel, ada lampunya, kemudian ada baterai. Baterainya itu energi kimia. Nah, supaya elektron-elektron dalam kabel-kabel itu bergerak, butuh bantuan dari energi kimia yang terdapat dalam baterai. Ya, sehingga muncullah energi listrik yang kemudian menjadi energi cahaya. Nah, contohnya seperti itu. Berikutnya adalah energi kimia. Energi yang tersimpan dalam suatu benda.
ya, energi yang tersimpan dalam suatu benda yang jika diaktifkan bisa berubah menjadi energi lainnya. Contohnya seperti senter tadi, ya. Senter tadi itu menggunakan baterai, ya. Baterai itu menyimpan energi kimia. Kalau diaktifkan, dia akan berubah menjadi energi listrik, kemudian berubah menjadi energi cahaya. Nah, mengaktifkannya bagaimana? Ya kita, ya, penggunanya dengan menekan tombol on off. Nah, seperti itu ya. Itu energi kimia. Kemudian energi nuklir. Energi nuklir itu adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Energi nuklir sendiri saat ini sudah banyak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Maksudnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Tapi butuh penanganan khusus supaya apa? Karena radiasi nuklir ini terkenal cukup berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya, ya, sehingga perlu penanganan khusus supaya radiasinya ini jika terjadi kebocoran atau ledakan atau apa, radiasinya tidak berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Nah, itu energi nuklir. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Benda yang bergerak. Karena benda yang bergerak itu, benda yang bergerak memiliki yang namanya kecepatan. Ya. Jadi energi kinetik ini berhubungan dengan kecepatan gerak benda. Kalau benda yang bergerak berarti dia kan kecepatannya ada. Maka berarti energi kinetiknya ada. Tapi jika benda diam, kecepatannya tidak ada, alias nol. Maka berarti energi kinetiknya juga nol. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kalau kita misalnya tertabrak, ya, misalnya ya, tertabrak sepeda, kita merasa sakit, atau misalnya ketendang bola, ya, ketendang bola misalnya, terasa sakit. Karena apa? Ada energi kinetik yang tersimpan dalam benda tersebut. Nah, selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang dihasilkan dari karena kedudukan benda tersebut terhadap permukaan bumi, atau boleh karena posisinya terhadap permukaan bumi. Ya, posisinya terhadap permukaan bumi ini yang dimaksud adalah ketinggian. Yang dimaksud adalah ketinggian. Kedudukan ini yang dimaksud adalah ketinggian. Ya, ketinggian. Nah, berarti jika ini misalnya tanah ya, tanah, jika benda di atas tanah, maka berarti ketinggiannya 0, maka energi potensialnya 0. Tapi ketika dia berada pada ketinggian tertentu, ya, misalnya ini H, maka energi potensialnya ada, walaupun dia diam. Ya, walaupun dia diam. Kalau dia diam, yang 0 adalah energi kinetik, tapi energi potensialnya ada, tergantung sama ketinggian. Tapi kalau diamnya di tanah, ya berarti energi kinetiknya 0, energi potensialnya juga 0. Karena apa? Diam dan di tanah. Tidak punya ketinggian, tidak punya kecepatan. Tapi kalau diamnya pada ketinggian tertentu, dia tidak punya energi kinetik, ya, tapi dia punya ketinggian, sehingga punya energi potensial. Nah, untuk dua energi ini nanti akan dibahas secara khusus setelah kita mempelajari tentang definisi energi, contoh energi dan perubahannya, ya, dan sumber energi. Nah, contoh perubahan energi di sekitar kita. Nah, ini misalnya adalah kincir angin, ya, kincir angin atau pembangkit listrik tenaga angin, PLTA. Jadi ada tenaga angin, ada tenaga air ya. Nah, di mana di sini yang terjadi adalah energi kinetik dari angin, energi kinetik kan angin bergerak ya.
ke arah kincir ini, ya. Kincir ini sini maksudnya. Nah, ini ada energi kinetik dari angin. Energi kinetik angin ini menabrak kincir yang didesain sedemikian rupa sehingga kincirnya berputar, ya, berputar dan diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi di sini yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga air adalah energi kinetik angin atau energi gerak angin yang diubah menjadi energi listrik. Contoh lainnya misalnya bendungan, ya, atau waduk. Pembangunan waduk ini biasanya selain tujuannya untuk pengairan, ya, untuk menampung air, untuk pengairan, juga bisa digunakan untuk membangkit listrik tenaga air, PLTA juga ya, disingkat juga PLTA. Nah, di mana misalnya jika ini dibuka, air akan terjun. Artinya, air terjun dari ketinggian tertentu. H ini ya, dari ketinggian tertentu. Karena dari ketinggian tertentu berarti dia punya energi potensial. Ya, dia punya energi potensial. Energi potensial. Energi potensial ini jatuh mengenai turbin yang ada di bawah. Kincir juga ya, tapi kincir air. Dan turbin ini mengubah energi potensial ini menjadi energi listrik. Ya, energi listrik. Pak, ketika airnya terjun, berarti kan airnya bergerak. Berarti dia punya energi kinetik juga dong. Iya, betul. Ya, boleh juga. Ya, boleh juga. Jadi energi potensial berubah menjadi energi kinetik, kemudian baru berubah menjadi energi listrik. Ya, begitu juga boleh. Nah, berikutnya adalah misalnya sepeda motor. Dia menggunakan bahan bakar. Bahan bakar itu adalah energi kimia. Ingat tadi energi kimia, energi yang tersimpan dalam suatu benda. Jika diaktifkan, itu bisa menghasilkan energi-energi lain. Ya, bisa menjadi energi-energi lain. Nah, seperti pada sepeda motor ini adalah energi kimia yang tersimpan dalam tangki, dalam bentuk cairan. Ketika diaktifkan, yaitu dengan cara kita menstarter motor ini, maka energi kimia ini berubah menjadi energi gerak, terjadi pembakaran ya, berubah menjadi energi gerak pada mesin. Di mana mesin itu kan biasanya hubungan antar gear ya. Nah, hubungan antar gear ini yang kemudian disalurkan terus sehingga menggerakkan roda belakang, sehingga motor ini bergerak. Nah, maka pada motor ini terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi apa? Energi gerak, ya. Menjadi energi kinetik ya, karena motornya bergerak ya. Energi kinetik plus apa? Selain energi kinetik, pada mesin, kalau kita kelamaan menggunakan kendaraan, pada mesin akan timbul energi panas. Nah, tapi kadang energi panas ini kadang ditulis, kadang tidak. Karena apa? Karena pada kendaraan kita fokusnya adalah pada geraknya. Ya, sehingga kadang ditulis energi kimia menjadi energi kinetik, ya. Tapi kalau ada pilihan lainnya yang paling tepat adalah ini. Ya, energi kimia, energi kinetik plus energi panas, ya. Dan energi panas ya. Nah, contoh lainnya setrika. Nah, kalau setrika ini udah jelas. Setrika ini adalah mengubah dari energi listrik ya menjadi energi kalor atau energi panas. Pak, ada cahayanya, Pak, ada lampu di sini, Pak, lampu indikator. Ya, memang ada.
Tapi itu kan kecil sekali ya, kecil sekali. Sehingga bisa kita abaikan. Jadi energi listrik menjadi energi kalor. Nah, kemudian televisi. Televisi kan sumber energinya berasal dari energi listrik. Maka di sini yang terjadi adalah energi listrik diubah menjadi apa aja yang terjadi pada TV ketika dinyalakan, maka ada yang namanya cahaya. Betul ya? Ada energi cahaya. Selain energi cahaya, ada apa lagi? TV-nya menimbulkan suara, maka menjadi energi bunyi. Ya. Boleh lagi ditambahkan apa? Energi panas. Ya. Energi panas. Karena apa? Bagian belakang TV biasanya kalau sudah lama hidup, dia akan terasa panas. Ya. Tapi biasanya kalau pada TV itu yang dominan adalah cahaya dan bunyi. Ya. Tinggal kalau misalnya soal pilihan ganda ya tinggal dicek saja. Maka pilihlah jawaban yang paling tepat. Ya, yang paling tepat. Mungkin pilihannya ada energi listrik menjadi energi cahaya plus energi bunyi. Kemudian berikutnya ada energi listrik menjadi energi cahaya plus energi bunyi plus energi panas. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat ya ini. Ya. Energi cahaya plus energi bunyi plus energi panas. Yang pilihannya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah korek gas. Gas itu kan kimia ya. Berarti dia energi kimia. Energi kimia ini kemudian kita picu, kita aktifasi, dia berubah menjadi energi ini apa? Energi cahaya. Selain itu ada juga kalau ini kita pegang energi panas. Nah, contoh lainnya adalah kipas angin. Kipas angin ini dari yang misalnya menggunakan listrik ya. Ya bukan yang dicas ya kan, ada yang kipas angin yang kecil tuh yang dicas ya itu berarti kan menggunakan baterai. Nah, kalau ini kan yang biasanya menggunakan listrik. Maka ini berarti energi listrik yang diubah menjadi energi gerak ya, atau energi kinetik ya karena anginnya bergerak ya, atau energi kinetik biasanya dilengkapi dengan plus energi panas. Karena apa? Biasanya bagian belakang dari eh, kipas angin ini kalau dipegang akan terasa panas. Tapi yang lebih dominan memang adalah energi listrik menjadi energi gerak ya, atau energi kinetik. Nah, sekarang tentang sumber energi. Sumber energi itu ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, misalnya yang pertama adalah energi terbarukan atau yang dapat diperbarui. Ini didefinisikan sebagai energi yang jumlahnya tidak terbatas atau kalaupun misalnya habis dapat dikembalikan dalam waktu yang singkat. Misalnya air, ya, air, kayu, angin, panas bumi dan matahari. Nah, ini contohnya ya, angin. Misalnya angin. Ketika anginnya habis, bukan habis sih sebenarnya, anginnya berhenti, nanti juga akan ada angin lagi kan? Akan ada angin. Besok juga akan ada angin lagi. Lusa juga akan ada angin lagi. Dan seterusnya. Artinya tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Atau bisa kembali dalam waktu yang singkat. Air misalnya. Misalnya begitu untuk membangkit tenaga listrik ya. Misalnya airnya kalau siang surut. Ya, siang surut. Nanti malam airnya akan balik lagi tinggi, naik.
ya. Hanya dalam waktu yang singkat. Panas bumi atau matahari. Matahari kan kalau pagi sampai sore, kemudian malam hilang. Besok pagi sudah muncul lagi. Nah, itu contoh energi yang terbarukan. Yang lainnya lagi, ini ya, tadi yang matahari ya, yang menggunakan panel surya ya. Yang lainnya, kemudian yang berikutnya adalah energi yang tidak dapat terbarukan. Ini didefinisikan sebagai energi yang jumlahnya terbatas, dan kalau habis, itu membutuhkan waktu hingga jutaan tahun untuk memunculkannya kembali, atau menghadirkannya kembali, atau bahkan tidak bisa dikembalikan. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ya. Ini kan minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu dihasilkan dari benda-benda yang sudah terpendam selama jutaan tahun. Ya. Kalau minyak bumi, gas alam, dan batu bara habis, ya sudah. Butuh waktu hingga jutaan tahun lagi, baru kemudian minyak bumi, gas alam, dan batu bara ini ada. Atau bisa jadi malah tidak bisa dikembalikan. Ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka manusia berupaya untuk melakukan penghematan sumber energi, ya, yaitu dengan cara recycle atau daur ulang energi, ya. Misalnya ini contoh, ini skema ya, contohnya. Misalnya dari pertanian ya kan, dari pertanian ada limbah pertanian kan. Misalnya kalau jagung kan tidak semuanya diambil, tapi hanya butirannya saja yang diambil, biji jagung yang diambil, sisanya di mana? Jadi limbah kan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, limbahnya diolah. Diolah sedemikian rupa, ya. Kalau di sini ini skemanya adalah tumbuhan yang diolah menghasilkan minyak dan juga menghasilkan gas, ya. Ya ini ya. Ini biodiesel. Biodiesel. Nah, yang ini gas. Ya. Ini limbah yang diolah menjadi biodiesel dan gas. Nah, tadi kan dari dari tanamannya, berarti akan tidak semuanya habis, akan ada ampasnya, sisanya. Nah, sisa-sisanya ini bisa diolah menjadi pupuk. Pupuk ini digunakan kembali untuk memupuk tanaman, ya. Memupuk tanaman. Tanaman tumbuh, panen, akan ada limbah lagi, akan kembali lagi ke sini kan. Limbahnya dibawa ke sini, diolah lagi, ampas lagi, terus begitu seterusnya. Nah, ini adalah salah satu upaya manusia untuk menghemat energi. Biodieselnya bisa dipakai untuk kendaraan dan lain-lain. Gasnya bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Ya, misalnya untuk kompor gas, atau juga bisa untuk tenaga listrik, ya, pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Nah, ini adalah salah satu upaya manusia dalam menghemat energi. Nah, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada koreksi, silakan disampaikan. Sekian dan terima kasih.